Pemirsa Badung TV, semakin menarik sekali bahasan kita di hari ini berkaitan dengan tugas, wewenang OJK dan juga nih target-target yang harus diselesaikan oleh OJK berkaitan dengan kita yang masyarakat yang selalu menjadi objek dari tindakan-tindakan kriminalitas, apalagi dalam hal keuangan yang dimanfaatkan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Anda pasti sering menerima WhatsApp dengan APK undangan begitu ya Pak ya. Silahkan klik dan akhirnya rekening Anda terkuras. Sebenarnya simpel ya Pak ya, ada nomor tidak dikenal, harusnya sih lebih aware lagi ya Pak ya. Ini siapa, isi WhatsApp-nya apa. Kalau kita kan mungkin lagi riwah gitu ya Pak, lagi sibuk, tinggal klik. Nah tiba-tiba saldo Anda terkuras, data pribadi Anda dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, fenomena tersebut seperti apa Pak? Nun Teh Santi. Tadi hapunten juga dibuat Teh Santi dan buat pemirsa, saya salah bicara tadi. Bicaranya malah TFR Bandung, harusnya Badung TV. Hapunten pisan. Nun. Tadi terkait dengan fenomena APK. Ini bukan hanya nomor yang tidak dikenal. Bisa jadi ini nomor yang dikenal. Iya. Jadi bisa, karena gini, kan banyak sekali cloning, banyak sekali pencurian data. Kadang-kadang kan kalau di grup nomor saya dihack. Iya. Ya itu kadang di grup pun ada yang ngirim undangan, masukin undangannya tadi APK, diklik dan diinstal di WhatsApp. Nah, itu bahaya. Karena tadi bukan hanya data pribadi, data semua yang ada di handphone itu bisa keambil. Bahkan di beberapa kejadian itu betul tadi Teh Santi sampaikan, uangnya habis terkuras. Iya. Makanya memang kami mengingatkan kepada masyarakat, kalau ada undangan seperti itu yang ada APK, udah blok. Kalau nomornya nomor yang belum dikenal, langsung blokir aja, delete. Tapi kalau nomor yang dikenal dan penasaran, hubungi orangnya. Tapi kalau saya pribadi cenderung saya cuekin aja, harusnya dia paham bahwa ini berbahaya. Kita nggak pernah tahu walaupun dia kenal gitu kan. Lebih baik untuk hindari APK ataupun yang extension seperti itu yang ada di WhatsApp untuk kita klik. Jadi tolong ini benar-benar hindari dan jangan sampai kita terjebak. Ada yang sekarang ini ada yang lain lagi sebetulnya Teh. Apa itu Pak? Bukan hanya terkait dengan APK, modus-modus lain pun sekarang muncul. APK itu kadang bukan surat undangan loh. Kadang bisa juga untuk pengiriman paket. Itu hati-hati nih teman. Jadi buat masyarakat, kalau pesan sesuatu melalui online kemudian ada kan kebiasaan nih. Ini tolong untuk membuka terkait dengan paket Anda sudah datang, tolong klik. Udah nggak usah klik lah. Untuk Ingat-ingat apa? lagi pesan-pesan sesuatu nggak gitu ya Pak Iya, ya? jangan even saya kalau pesan sesuatu ngapain ngeklik. Iya betul. Jadi saya cenderung untuk abaikan saja yang sifatnya itu, kalau sampai saya otomatis telepon aja. Jadi hati-hati terkait dengan itu. Dan selain APK juga sekarang kan banyak yang tipuan-tipuannya itu terkait dengan yang kemarin ramai. Yang kemarin ramai itu kan ada BI-Fast. BI-Fast itu adalah sarana untuk transfer antar rekening bank dengan bank lain, harganya cukup murah. Iya. Kalau dulu kalau ada online, sekarang lebih murah lagi dengan menggunakan BI-Fast. Rp2.500 udah. Nah, ini banyak sekali WhatsApp muncul. Kalau Anda tidak mau menggunakan ini, bayar 150.000 atau pilih mana, bayar 2.500 tapi atau bayar 50.000 kalau saudara tidak mengisi form ini. Berarti kalau tidak mengisi form berarti Anda akan dibebankan 150.000, panik. Iya. Akhirnya ngisi formulir data dan segala macam, itu salah lagi. Jadi hati-hati, jangan percaya seperti itu. Itu jadi banyak beberapa kejadian. Nah, ini ada hal lain nih. Apa itu Pak? Ini sekarang ini sedang mulai ramai lagi terkait dengan SMS. SMS-nya itu muncul bahwa selamat saudara, kredit saudara sudah disetujui, muncul sebesar sekian. Padahal orang itu tidak pinjam, tidak mengajukan apapun. Tidak mengajukan apapun.
bingung. Nah jadi jangan aji mumpung, kan kadang kita, ada duit masuk, nggak pinjam, mudah-mudahan buat kita. Jangan sekali-kali itu diakses, jangan sekali-kali itu diambil. Diamkan saja dan laporkan kepada pihak kepolisian, karena ini salah satu modus lagi. Modusnya adalah tadi dia pinjam, jadi pinjol ilegal muncul, padahal yang pinjam ilegal. Ada juga bisa jadi pinjol legal, bisa jadi ada orang yang tadi sempat kita gunakan melalui PIN-Pri atau menggunakan tadi data yang dari pinjol ilegal. Orang itu menggunakan data pribadi kita untuk pinjam. Yang pinjam seolah saya memang, jadi saya seolah mengajukan pinjam kepada pinjol legal, uangnya masuk ke rekening saya kemudian yang mendistribusikan begitu bukan. Pak? Terus yang taruh kata puntennya, Teh Santi yang tadi menggunakan data saya untuk pinjam untuk saya, dia bilang, Teh Santi telepon saya, Pak, saya salah transfer. Tolong uangnya dikembalikan ke saya. Mohon, kan betul. Oh iya benar, ini bukan uang saya. Tolong ya Pak transfer. Itu hati-hati. Karena sebetulnya orang tadi sudah menggunakan data kita untuk pinjol, untuk pinjaman yang benar. Tapi kan seolah-olah si dipinjol itu nggak sama saya. Nah itu dia. Jadi apa yang perlu dilakukan, dan kebetulan ada kasus yang baik itu adalah orang itu datang ke bank untuk menanyakan. Orang banknya nanya, ditanya, kebetulan karena orang bank sudah banyak, sudah memahami, sudah terliterasi mengenai, ditanyakan, ini dari mana, dicek, ini bukan transfer dari orang tadi, misalkan dari Teh Santi, tetapi dari pinjol. Jadi orang bank itu, saya tidak mau tahu, jangan transfer, laporkan ke polisi, ke pihak berwajib. Jadi masyarakat hati-hati ya. Jadi ini sekarang tuh nanti ada ini berubah lagi lagi macam-macam. Jadi memang modus kalau ada orang-orang dalam tanda kutip ingin berbuat yang tidak benar, memperkaya dengan mempersulit orang lain, selalu aja ada ide-ide cemerlang yang dalam tanda kutip tidak benar. Ada kesempatan dalam kesempitan. Nah itu dia, makanya hati-hati sekali lagi masyarakat seperti ini. Jadi tolong bisa koordinasi dengan, sebenarnya bisa dilaporkan tadi, bisa datang ke polisian. Kalau saya bingung, datang ke kami aja. Kalau di kantor OJK Jawa Barat, di seluruh kantor OJK bisa, nanti akan membantu. Kalau di kami kan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 152, datang saja, kami akan bantu dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting harus melindungi data pribadi Anda. Betul, jangan setuju. asal isi form apapun itu, jangan asal klik. Setuju. Khawatir disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau tadi kasusnya seperti tadi Pak, kalau misalnya tadi terima uang, kemudian itu dari pinjaman online dan saya tidak tahu, kemudian saya transfer ke Bapak, kemudian cicilannya saya yang bayar dan saya nggak bayar, berarti saya masuk BI checking dong Pak. Iya, menjadi nasabah yang nggak benar, memiliki kualitas kreditnya yang bermasalah. Lalu seperti apa nanti ke depannya pengaduannya atau solusinya? Jadi kalau kita bicara, kalau misalkan tadi bicara ada dua dulu yang terlewatkan, ini karena penting juga. Apabila masyarakat sudah keklik APK tadi, udah keklik, apa yang dilakukan? Shutdown, matikan handphone. Kemudian kita reset ulang. Jadi kita koneksinya kita putus dulu. Karena kan dia akan mencoba, baru sadar pas klik ini mumpung belum nih. Segera lakukan langkah-langkah, kita tidak konekkan dengan internet ataupun konekkan kita mengenai mobile data kita off kan. Kemudian kita lakukan reset ulang. Mau nggak mau. Karena ada kekhawatiran, dan kita tadi kalau ada file itu di delete aja segala macam. Kalau nggak ngerti, ya udah tanya kepada pakar. Ini saya kena itu, otomatis dia tidak bisa mengakses karena handphone kita sudah tidak terkoneksi dengan koneksinya. Itu ya terkait dengan tadi bagaimana kalau nggak sengaja. Nah sekarang bagaimana kalau kualitas kita sudah non lancar? Nah yang bisa dilakukan, yang mencantumkan satu peminjam itu kualitasnya, kalau kita bicara lancar tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 itu macet. Jadi ada 5 kualitas. Yang menginput data kualitas itu bukan OJK. Yang menginput data itu adalah jasa keuangan sendiri. Lembaga jasa keuangan yang melakukan input, yang merupakan anggota dari tadi selik tadi. Jadi mereka yang menginput. Jadi kalau apakah nanti Bunda datang ke OJK langsung, Pak saya nggak pinjem, saya datanya digunakan.
Apakah bisa langsung di OJK merubah? Tidak bisa. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan lembaga jasa keuangan yang mencatatkan kita menjadi macet tadi. Ini penting karena apa? Karena suatu saat kadang kita juga kan butuh informasi, butuh bahwa nama baik kita itu baik. Kalau pada saat nanti pinjam jangan sampai kita daftar lamar kemana kerja pun dilihat orang ini ternyata punya kredit macet, kan kita juga menghindari itu. Makanya dilakukan adalah yuk selesaikan. Kalau tiba-tiba ini memang terjadi permasalahan tadi, misalkan terjadi yang tadi sempat SMS yang cerita saya tadi, datang ke kami saja, coba kami nanti koordinasikan dengan pihak bank. Sebetulnya kita itu ada yang disebut dengan APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi di sana nasabah bisa atau masyarakat tuh bisa menyampaikan keluhannya nanti akan kepada bank yang bersangkutan. Kita ada jangka waktu, kalau kita sebut SLA-nya, bagaimana komunikasi kedua belah pihak itu harus bisa selesaikan. Kalau baru kemudian nanti OJK akan turun langsung apabila ada dispute dan segala macam. Ada juga nanti dengan melalui pihak lain. Jadi yuk teman-teman kita pergunakan, kita pastikan kalau misalkan teman-teman saya mau tahu slik saya bener apa enggak ya, saya punya pinjaman enggak, itu mudah sebetulnya. Kita ada IDEBKU, kita tuh melalui, kalau teman-teman buka IDEBKU itu nanti di Google aja IDEBKU gitu, slik nanti akan muncul. Kita memasukkan data, masukkan data terkait kita kebutuhan kita slik. Kalau enggak ya datang ke kami. Itu hanya maksimal itu H+1 kok. Jadi datang, kita udah lengkap data, bawa data diri, kemudian nomor handphone, jadi nggak usah dua bolak-balik. Nanti kita WA, ini loh punya saudara sliknya, baru nanti bisa dipelajari di situ. Kalau aman ya alhamdulillah dan segala macam. Oke, sebenarnya semudah itu saja semudah ya, Pak, ya. Dan kita juga lebih aware, sebenarnya awareness yang harus kita tonjolkan dalam kasus tindakan-tindakan ilegal dalam keuangan, begitu ya Pak. Oke, tadi kita juga sudah melihat bahwa ternyata tips dan trik yang dari Bapak tadi sudah disampaikan dari awal, dari mulai metode camilan, kemudian tugas dan wewenangnya KPK, dan sampai dengan inovasi-inovasi negatif dari para pelaku kejahatan digital keuangan. Nanti kita akan kupas lagi pemirsa, tips apa lagi yang harus kita persiapkan guna menghadapi tantangan teknologi khususnya dalam bidang keuangan bersama OJK sesaat lagi.